Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hakikat tajdid dalam kehidupan. Berikut anggota kelompok. Yang pertama, Andi Dwi Cahyonugroho, Nadila Halfa Aulia, Muhammad Ramadan, dan Jalsa Yashifa Altaf. Yang pertama, pengertian tajdid. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, tajdid menurut kebahasaan atau lugawi. Yang kedua, tajdid secara etimologi. Yang ketiga, tajdid secara istilahi. Yang keempat, tajdid dari segi bahasa. Secara kebahasaan atau lugawi berarti pembaharuan, yakni proses memperbaharui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Jadi ada dua arti. Yang pertama, bahwa sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu, kemudian menjadi usang dan rusak. Yang kedua, dan terdapat keterangan kata baru, lawan kata dari usang, atau jadi baru, lawan kata dari kodim, lama. Secara etimologi, tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jadada, memperbaharui, tajadada asyai, sesuatu itu menjadi baru. Contoh kata-kata jada da al-wudu'i, yang artinya memperbaharui wudu. Secara istilahi, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi, seperti dikutip oleh Syahi Alawi, tajdid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Alawi bin Abdul Qadir As-Sokah 2001 halaman 22. Dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, tajdid memiliki dua arti, yakni yang pertama pemurnian. Tajdid yang pertama dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah Maqbulah. Yang kedua, peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Tajdid yang kedua dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Baik, akan saya lanjut di tujuan tajdid. Yang pertama adalah untuk memfungsikan Islam sebagai hudan, kurban, dan rahmatan lil alamin, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Bagi Muhammadiyah harus senantiasa berpijak dari Al-Quran dan Al-Sunnah, dan juga bermuara pada implementasi atas nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan lanjut, dimensi tajdid. Dimensi tajdid terdiri dari 3. Yang pertama, pemurnian akidah dan ibadah, serta pembentukan akhlak mulia, al-akhlak dan al-harimah. 2. Pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. 3. Pengembangan kepemimpinan organisasi dan etos kerja dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada makna tajdid dalam sejarah Islam. Makna tajdid dalam sejarah Islam
Pada masa dulu biasanya dihubungkan dengan yang namanya purifikasi atau bisa disebut dengan pemunian. Pemunian yang dimaksud adalah memurnikan agar kita terhindar dari perbuatan yang syirik. Karena pada waktu itu banyak sekali kepercayaan masyarakat yang mendekati syirik, bahkan mereka melakukannya dengan cara yang terang-terangan. Contohnya, kebiasaan masyarakat Islam tradisional yang meminta restu pada makam-makam keramat. Di zaman modern saat ini kan masih banyak ya yang percaya bahwa berdoa atau meminta restu pada makam-makam yang keramat itu akan mengabulkan doa kita. Padahal jika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah, insya Allah doa kita akan terkabul. Oleh karena itu, Muhammadiyah beranggapan bahwa sesuatu yang berbau mistik harus dijauhkan dari sikap umat Islam dalam kesehariannya, dengan cara mengubah sesuatu yang berasal dari sufisme menjadi akhlak. Yang selanjutnya, pada masa modern, seperti dengan tujuan awalnya, yaitu pembaharuan atau modernisasi. Model gerakan Muhammadiyah Tajdid adalah gerakan yang pembaharuan pemikiran Muhammadiyah untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi, yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam gerakan tajdid ini, diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, tajdid memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan Salafi, dan yang kedua reformis modernis. Yang pertama, kecenderungan gerakan Salafi. Gerakan ini sangat mengutamakan upaya pemurnian akidah Islam dari bahaya tahayul dan khurafat. Dan gerakan ini sama sekali tidak berkaitan dengan pengaruh Barat. Karena gerakan ini berusaha membersihkan praktik dan pemikiran keagamaan dari unsur asing. Contohnya, ziarah dari pensucian atas para wali atau makam. Hal ini sangat ditolak karena mengandung kemusyrikan. Islam harus menjadi petunjuk hidup bagi umat muslimnya. Dan yang kedua, ada kecenderungan gerakan reformis atau modernis. Gerakan ini memandang masyarakat muslim gagal menangkap spirit kemajuan dan perkembangan dalam aspek kehidupan. Para reformis tidak bermaksud mengundang westernisasi, tetapi mereka justru mengkritik kebutaan dunia muslim dalam melihat cara-cara barat dapat memperoleh kemajuan. Mereka sangat berusaha memperbaiki martabat muslim, tetapi mereka melalui peremajaan pemikiran dan praktik Islam. Jadi, pembaruan akan gagal jika ulama muslim terus menganjurkan taklid karena faktor terbesar stagnasi atau tidak berjalannya budaya Islam Arab. Dapat menyebabkan orang-orang yang beriman tergantung pada tafsir lama. Mereka sangat menganjurkan ujtihad karena ijtihad masalah saat ini dapat direspon dengan jawaban yang modern. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.